Kalau elektabilitas kan bisa direkayasa. Pekerjaan teman-teman akademisi yang bikin survei-survei yang menurut saya sih sudah terlalu jauh menyimpang dari tujuan kita berdemokrasi. Saya melihat begini, Ganjar itu oleh PDIP ditaruh di dalam toples, yang pegang toplesnya orang partai, mungkin Bu Mega, sehingga orang nggak bisa bersentuhan, berinteraksi langsung ke situ. Boleh sedikit bocoran, apa sih sebenarnya target teman-teman di oposisi ini menjelang pemilu 2024? Tapi bisa nggak sih suara pemilih NU itu diklaim oleh satu kekuatan politik tertentu gitu? Kawan Akurat, berjumpa lagi dengan saya dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Kali ini saya menemui seorang tokoh yang lengkap, paripurna. Dia aktivis politik, dia juga analis politik, senior dalam bidang jurnalistik, nah, ya kan, penulis produktif, ya, seniman, budayawan, lengkap lah. Semua bisa kita bicarakan dengan beliau ini. Sempat juga menjabat juru bicara Presiden keempat RI, mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat ini beliau sudah ada di samping saya, beliau adalah Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Bang Adi, mantap. Ini kawan lama ya kan, yang memang statement-statementnya Bang Adi ini selalu dinanti-nantikan oleh para jurnalis, teman-teman media, jika kita mau mencari penyeimbang bagi kekuasaan gitu ya Bang. Dan Bang Adi, bisa saya katakan Bang Adi ini oposisi? Oposisi. Nah, bagaimana? Apa kabar oposisi kita Bang Adi? Oposisi kita makin membaik, makin bergairah. Oposisi ini kan kalau ada tantangan dia baru bisa bangkit. Nah, kalau tidak ada tantangan ya kita memuji pemerintah. Tapi karena tidak ada yang bisa dipuji, jadi oposisi ini kan intinya itu membangun bersama pemerintah. Mengingatkan, tugas kita adalah mengingatkan. Nah, saya sering juga ditanya sama teman-teman, ini yang kita sampaikan, yang Adi Masardi disampaikan, emang didengarin, emang diperhatikan. Artinya nggak banyak perubahan, hampir tidak ada perubahan. Saya bilang begini, saya ini sebagai pengamat sebagai oposisi ini pakai filosofi muazin. Waktunya zuhur, azan. Waktunya asar, azan. Maghrib, azan. Bahwa ada orang yang sholat atau tidak bukan urusan muazin. Yang penting menyuarakan. Ini suara ini waktunya sholat. Nah, cuma yang menarik itu ada yang sholat atau tidak ada yang sholat, muazin tetap dapat pahala. Itu. Nah, itu konsep ini urusan oposisi. Pahala nih Bang. Urusan pahala. Jadi oposisi itu berpahala. Berarti nggak akan berkesudahan dong ya menjadi oposisi ini? Apa nanti ada pergantian kepemimpinan baru ada? Saya memulai oposisi ini kan setelah saya masuk di struktur kekuasaan. Nah, yang menarik itu teman-teman di kami ini kan orang-orang yang pada mulanya ada di dalam struktur. Kayak Pak Gatot Nurmantio misalnya, tadinya Panglima TNI. Ada Din Samsudin, ini Ketua Presidium. Nah, tunggu Bang, ini kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Oke. Jadi kita tahu bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang baik dan benar, yang bermanfaat untuk rakyat. Karena itu pengetahuan kita cukup paripurna untuk masalah pemerintahan. Jadi ketika menyimpang kita tahu persoalannya. Jadi bagaimana yang harus dilakukan. Itu jadi enaknya itu kan. Jadi bedanya dengan akademisi itu kan, akademisi kan belum pernah masuk ke dalam ruang yang hampa, ruang yang berpotensi salah dan berpotensi benar. Saya sudah masuk ke dalam situ, saya melihat cara-cara memerintah yang baik dan benar menurut undang-undang seperti apa. Nah, sehingga ketika di luar itu kita melihatnya menjadi lebih tajam, lebih akurat. Kritik kita lebih akurat. Nah, Bang Adi Masardi, saya mau nanya dari sudut pandang Abang sebagai orang luar tadi ya, di luar kekuasaan, oposisi, ada analisa tersendiri mengenai peta politik nasional kita menjelang pemilihan umum atau pemilihan presiden 2024. Nah, yang menarik itu politik kita ini politik yang ambigu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan di masa lalu lah, kalau kita pelajari. Dulu tuh setiap partai itu punya ideologi, punya cara, punya tren, punya mekanisme untuk mengatasi persoalan-persoalan tertentu. Jadi kalau kita bicara 3 orang, 4 orang, 5 orang, dilihat dari cara ngomongnya sudah tahu nih ini dari partai mana. Oke. Iya. Nah, sekarang partai berbeda-beda, tetapi sikapnya sama.
Kita lihat misalnya proses penentuan undang-undang. Semua sepakat. Terus apa artinya dengan partai yang banyak ini? Nah, sehingga ini menyulitkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Contohnya yang paling gampang kan begini. Ada masalah perburuhan. Buruh mengadu ke partai mana sih? Partai mana yang memperjuangkan buruh? Partai mana yang memperjuangkan guru-guru? Karena ini datang ke Senayan diterima oleh faksi-faksi di dalam partai, oleh komisi. Nah, ini kan hasilnya juga pasti tidak akan jelas. Itu sebabnya gerakan oposisi masih sangat diperlukan di Republik ini. Karena yang betul-betul menyuarakan kepentingan rakyat itu hampir tidak disuarakan oleh teman-teman dari partai politik yang di Senayan. Contoh misalnya kan kayak sekarang ini soal ekonomi. Partai mana sih yang memperjuangkan, yang memperhatikan bahwa harga telur ini 1 kilo sekarang sudah 40.000, 45.000. Harga ayam, harga kebutuhan pokok pada naik itu kan tidak ada yang memperhatikan. Nah, ini yang menjadi kesulitan rakyat dalam menentukan pilihan. Nah, sementara di calon-calon presiden ini kan yang dilihat itu selalu soal elektabilitas. Apa sih pentingnya elektabilitas dalam menentukan pemimpin? Elektabilitas itu perlu tapi tidak terlalu urgent. Itu kalau urut-urutannya kira-kira nomor 3 lah. Nomor pertama kan integritas, nomor 2 kapasitas, baru kemudian elektabilitas. Kalau elektabilitas kan bisa direkayasa. Saya misalnya mau naikin elektabilitas, bisa ngobrol sama Aldi, tolong dibantuin dong saya dipromosikan, dibantu-bantu kampanye. Bisa naik elektabilitas, tapi integritas kan tidak bisa. Karena integritas itu diukur dari track record kan. Kapasitas juga demikian, kapasitas dilihat dari keilmuan apa sih yang pernah dilakukan, ilmu pengetahuan apa yang pernah ditimba, dan apa yang pernah dikerjakan, kan itu bagian dari kapasitas. Integritas, kapasitas, baru elektabilitas. Nah, sekarang dibalik elektabilitas dulu, kemudian integritas yang nggak jelas, kapasitas yang nggak jelas. Nah, ini yang menyulitkan rakyat, menyulitkan kita untuk membantu mensosialisasikan capres-capres itu. Kayaknya Bang Andi ini menyasar ke semua berarti. Sebutlah ada 3 baca pres saat ini. 3-tiganya juga minim gagasan, minim visi misi, cuma mengadakan elektabilitas. Nah, sekarang ini kan yang diangkat selalu elektabilitas. Kalau gagasan-gagasannya kan kita tinggal lihat nih. Kalau misalnya ada 3 bakal calon ini kan kayak Anies Baswedan misalnya. Kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan di Jakarta, di DKI. Kemudian kalau lihat yang Ganjar, apa yang sudah dilakukan dia di Jawa Tengah. Atau Prabowo, apa yang sudah dilakukan dia sebagai Menteri Pertahanan, bagaimana sistem pertahanan yang sudah dilakukan oleh dia. Ini kan tinggal gampang nge-tracknya. Tapi kan itu bukan ini yang diukur. Selalu elektabilitas. Elektabilitas dan ini pekerjaan teman-teman akademisi yang bikin survei-survei yang menurut saya sih sudah terlalu jauh menyimpang dari tujuan kita berdemokrasi, teman-teman. Tanggung jawab moralnya akademisi ini. Tanggung jawab moral akademisi, dan yang saya lihat lembaga-lembaga survei ini 10 tahun terakhir ini lebih merupakan parasit benalu demokrasi. Mereka mencari kehidupan di pohon demokrasi, pohonnya meranggas, dianya kaya raya. Tapi manfaatnya untuk rakyat apa? Nggak ada kalau hanya ditonjolkan soal elektabilitas. Nah, jadi saya selalu mengkritisi teman-teman itu. Cobalah kalian berbuat sesuatu untuk rakyat. Kalian kan sudah kaya raya, bikinlah survei yang kuantitatif. Kuantitatif kan bisa diukur dengan parameter yang jelas. Kalau kandidat-kandidat ini pernah bekerja, pernah ada di dalam struktur, kan bisa di-track itu. Kita geser sedikit nih, Bang Adi. Ini kan yang hot juga akhir-akhir ini ya, dibicarakan oleh publik adalah mengenai pembentukan koalisi-koalisi ini kan. Yang tentu saja kalau kita tadi mengacu pada pembicaraannya Bang Adi tadi, ini sepertinya juga tidak ada gagasan di sana, ini cuma untuk mengatur kepentingan tertentu. Nah, ini ada prediksi juga bubarnya koalisi, salah satu koalisi ini, Koalisi Indonesia Bersatu, dan gagalnya juga pembentukan koalisi besar, ya kan? Bagaimana Bang Adi melihat ini? Nah, jadi tadi di awal kan kita lihat partai-partai itu tidak punya ideologi yang jelas, tidak punya tujuan yang jelas. Konstituennya juga mengambang, kan di kita kan masih sangat ngambang. Sehingga apa yang digagas itu kita berkumpul itu untuk apa juga nggak jelas.
Akibatnya karena akarnya tidak jelas, ya mudah goyang, mudah bubar. Karena koalisi di dalam pemerintahan ini kan tujuannya adalah untuk menyelamatkan program, menyelamatkan bangsa. Nah, mereka ini, teman-teman partai ini berkoalisi tujuannya apa? Tujuannya kan untuk mengangkat satu figur capres dan cawapresnya. Tapi karena polanya juga tidak jelas, sehingga kriteria capres yang diangkat juga nggak jelas. Akhirnya kan balik lagi ke masalah elektabilitas. Nah, saya bilang begini ke teman-teman partai, kalian ini kan partai ini organisasi kader. Ketua-ketua partai kalian ini kan sebetulnya punya kompetensi untuk memimpin bangsa ini. Di situ sudah terlatih mereka cara berorganisasi. Nah, kenapa tidak memajukan aja ketua-ketua partai? Kalau soal elektabilitas kan menurut saya tidak terlalu penting juga, karena begini, dengan sistem presidensial threshold yang 20% itu, pasti kandidat juga nggak akan banyak. Maksimal kan ada 3 pasang. 3 pasang ini pada saatnya Pilpres nanti kan ini akan disosialisasikan oleh KPU oleh semua orang. Jadi pada akhirnya akan muncul juga elektabilitas. Akan terpilih juga. Jadi jangan takut, jangan tergantung kepada lembaga survei. Saya selalu mengatakan kepada ketua partai, kalau kalian mampu mengelola partai, berarti ya ketum-ketum partai itu ketum-ketum partai tinggal mengembangkan aja. Nah, harusnya ketua-ketua partai itu pede aja. Kalau memang tidak pede, ya bikin konvensi. Ya, di internal. Bikin konvensi mula-mula internal, kalau diundang 1-2 yang memang menurut analis partai ini bisa diangkat menjadi pemimpin, ya seperti yang sudah dilakukan partai misalnya yang lain yang sudah mengangkat Anies, dan mereka percaya bahwa pandangan dia, gagasan partai-partai itu sudah bisa disalurkan lewat Anies. Nah, yang lain kan tidak punya sikap itu. Mungkin karena kandidat yang mau dipilih oleh koalisi itu juga tidak jelas, hanya sekedar elektabilitas. Atau mungkin ini karena memang ini juga ada baru-baru ini ada pengakuan dari Presiden sendiri Joko Widodo bahwa dia cawe-cawe dalam masalah pergantian kepemimpinan nasional. Bagaimana menurut Bang Adi sendiri? Saya sudah mengingatkan waktu itu, akhir Mei, kalau sebelum Mei kan saya yakin beliau nggak paham soal konstitusi, soal ketatanegaraan. Dipikir presiden itu bisa cawe-cawe, padahal itu nggak boleh. Nah, ketika saya jelaskan bahwa mulai sekarang saya menganggap presiden paham soal konstitusi, bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe dalam konsep pemilu, baik legislatif maupun apalagi pilpres, karena itu melanggar konstitusi. Tapi cawe-cawenya itu dikatakan untuk menjamin bahwa keberlanjutan program-program pemerintah yang ada sekarang ini ada. Gitu. Ini kan soal persepsi negara. Persepsi negara ini kan tidak bisa dipersepsikan oleh satu orang. Negara yang dimaksud ini kan ada, kalau dalam konteks pemerintahan ini yang disebut negara itu kan ada DPR, DPD, eksekutif yang dipilih ya. Jadi kalau 3 ini ngumpul itu bisa mewakili negara atas nama rakyat. Kalau mereka berkumpul menyelamatkan negara, konsep-konsepnya itu masih bisa kita terima. Nah, sementara yang disampaikan oleh Presiden Widodo ini kan bayangan dia, program yang dia bikin itu, program dia bikin takut kalau dia diganti tidak berkelanjutan. Nah, padahal kan program pemerintahan itu sudah disepakati oleh rakyat. Kalau memang programnya benar, siapapun presidennya, penggantinya pasti akan dilanjutkan. Nah, jadi menurut saya kan sudah diatur presiden itu menurut konstitusi ini 2 periode. Itu kan sudah dihitung. Kalau program Aldi misalnya 10 tahun itu pasti bisa jalan. Nah, kalau nggak bisa jalan berarti ada masalah. Kalau harus diperpanjang lagi 15 tahun, 20 tahun, berarti ketika masa kerja 10 tahun ini nggak benar. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi presiden bisa tetap melanjutkan program gagasannya. Tapi kan nanti setelah selesai, dia bisa bentuk lembaga, bisa bentuk organisasi, bisa bikin partai untuk mengontrol, untuk menjadi pressure group pemerintahan berikutnya. Di mana-mana juga begitu. Ada biasanya presiden setelah itu kan bikin institut, kemudian itu mengawasi gitu, agar programnya jalan. Bisa bikin partai juga. Kayak contoh misalnya Megawati. Dia setelah nggak jadi presiden, dia memimpin PDIP untuk tetap mengarahkan pemerintahan. Kemudian SBY dengan partainya Demokrat tetap bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, Pak Widodo ini kan juga harusnya melakukan itu, bukan kemudian cawe-cawe menentukan mungkin karena beliau bukan ketua umum partai.
Nah itu kan bisa bikin lembaga, bisa lembaga intelektual, bisa organisasi, atau bikin partai lagi, nggak ada masalah untuk menjalankan tujuannya. Nah yang penting, karena presiden itu, jangan salah, presiden itu adalah penyelenggara pemilu, penanggung jawab pemilu secara keseluruhan. Kalau KPU kan operatornya, dia pelaksananya, tapi yang bertanggung jawab. Kalau dunia internasional itu melihat pemilunya buruk, pasti dilihat presidennya. Pemerintahan ini nggak bisa bikin pemilu yang jurdil. Nah itu yang pertama. Kemudian cara cawe-cawenya ini kan dengan contoh misalnya yang kemarin dilakukan, mengundang beberapa partai. Partai yang lain tidak diundang. Ini benar-benar melanggar konstitusi dan ini tidak boleh karena presiden itu dalam sumpahnya kan menghormati, menjalankan undang-undang konstitusi dan undang-undang lainnya. Dan jangan salah, presiden itu kan juga bersumpah yang ada di pasal 9 konstitusi itu bahwa dia akan berlaku adil. Nah kalau yang ini diundang ini tidak, terus di mana adilnya? Kemudian ada satu lagi pasal 22E, pasal ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali dengan jujur dan adil, lancar, umum, bebas rahasia. Nah dengan presiden terlibat di dalam menentukan kandidat, ini kan dipastikan akan membuat pemilu tidak jurdil. Dan dia sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab, tidak jurdil, karena instrumen pemerintahan pasti akan ikut apa yang didukung oleh presiden. Tapi gini, Bang Adi, bukankah wajar kalau tiap presiden atau pemimpin sebuah negara itu dia mau ikut andil ketika aturan konstitusi memang tidak bisa membuat dia untuk menjabat lagi di periode selanjutnya, berarti dia harus ikut andil untuk menentukan siapa penggantinya? Tidak bisa. Pengganti pemerintahan itu urusan rakyat. Dalam konteks pemilu itu urusan partai politik, kan yang ikut pemilu itu partai politik, yang mengusulkan itu partai politik. Nah dia bisa masuk ke gagasan-gagasan partai politik. Di situ misalnya kalau benar-benar nanti Pak Prabowo nyalon kan, orang otomatis akan melihat bahwa ini pasti akan menjalankan gagasan bosnya. Jadi nggak perlu usah cawe-cawe mengundang-undang yang lain, udah ke satu orang aja. Nanti tolong dilanjutkan ya. Selesai urusan. Berarti ada keraguan dari presiden saat ini, Pak Joko Widodo, bahwa mungkin para baca pres atau salah satu baca pres mungkin ya, yang tidak akan melanjutkan program-program beliau. Menurut saya sih semua kandidat presiden, semua pengganti dari manapun, kalau program ini bagus, pasti akan dijalankan. Karena kalau tidak akan berhadapan dengan rakyat. Program yang bagus kok diberhentikan. Kan ada persoalan-persoalan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, kemudian diprotes. Contoh misalnya subsidi. Subsidi kan pemerintahan sebelumnya kan menjalankan subsidi. Ini tiba-tiba oleh Presiden Widodo di stop subsidi. Kemudian kan orang bertanya, kenapa subsidi di stop? Ini kan subsidi untuk rakyat, untuk membantu daya beli masyarakat. Katanya tidak efisien, biasa rakyat mandiri. Tapi kenapa mobil listrik disubsidi yang lebih besar dan itu pasti untuk kepentingan orang kaya? Ini kan menimbulkan masalah. Artinya kalau program ini bertentangan dengan kehendak masyarakat yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, pemerintahan sebelumnya, kemudian dibelokkan oleh presiden penggantinya, pasti ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, ya pasti dilanjutkan. Jadi soal kelanjutan itu tergantung urgensinya. Kalau memang dikehendaki rakyat, pasti akan dilanjutkan. Berarti di tangan rakyat itu soal keberlanjutan program. Keberlanjutan pemerintahan itu di tangan rakyat. Jadi ya Pak Jokowi tidak usah terlalu inilah ya, khawatir gitu ya. Dan yang penting itu jangan cawe-cawe dalam soal pemilu. Karena ini melawan konstitusi. Nah kalau melawan konstitusi ini kan ada dua pasal yang dilanggar. Pertama, pasal pengkhianatan kepada negara. Kedua, pelanggaran konstitusi secara politik. Secara politik urusan DPR. Tapi kalau pengkhianatan kepada negara, urusannya bisa dengan seluruh rakyat Indonesia. Jadi boleh jadi yang untuk urusan politik misalnya DPR, karena DPR teman-teman koalisi semua diam aja, tetapi yang untuk pengkhianatan negara, ini siapa yang bisa menjamin rakyat tidak bergerak? Nah ini. Oke, Bang Adi, itu kita sedikit lagi berbicara mengenai isu politik yang juga lagi panas-panasnya juga, mengenai berawal dari pemberitaan sebuah media internasional nih di Singapura, berbasis di Singapura, mengenai isu perpecahan antara Joko Widodo selaku presiden dengan ketua umum partai yang mengusungnya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Ini kan bukan sekali ini nih ada isu perpecahan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega.
Kalau pandangan Bang Adi memang terjadi seperti itu perpecahan? Saya tidak melihat secara pasti apakah ada perpecahan atau tidak. Tetapi kalau lihat Joko Widodo itu jadi presiden karena PDIP, karena Megawati, kemudian kita lihat komposisi kabinet yang tidak mencerminkan pengusung utamanya, udah pasti ada konflik. Oke. Terbuka atau tertutup, ini konflik ini sudah terjadi. Misalnya kehendak keinginan PDIP yang mengusung, partai utama yang mengusung itu program untuk kerakyatan ternyata tidak dijalankan, lebih kepada institusi, pasti ada masalah. Bahwa kemudian kenapa PDIP tidak bisa mengkritisi langkah presiden yang salah menurut partai, yaitu tinggal mekanisme pemerintahan aja. Kalau memang didengarkan, ya pasti akan diikuti. Nah, ketika tidak didengarkan inilah menjadi masalah. Mungkin jadi berawal dari situ, formasi kabinet, emang sudah ada perpecahan? Saya melihat sih perpecahan itu dari komposisi kabinet sudah bisa kelihatan. Tetapi hak prerogatif ini kan tidak datang dari langit, datangnya dari partai politik yang mengusung itu. Sehingga hak prerogatif yang mengumumkan kepada rakyat presiden. Tetapi kan dia tetap harus ngomong dulu nih komposisi kabinet seperti ini, jalannya pemerintahan seperti ini. Nah, apakah ini yang sekarang Presiden Widodo ini menjalankan itu nggak, kan kita bisa lihat memang berbeda. Ya. Tapi dalam konteks pemilu ini kan pemberitaan itu menyangkut konteksnya pemilu 2024. Katanya perpecahan itu juga dalam konteks pemilu. Bang Adi melihat ada perbedaan pandangan mengenai baca pres antara presiden dengan ketua umum partai pengusung? Nah, kalau yang saya lihat kan memang mula-mula soal Ganjar ya, kalau soal Pilpres. Ganjar itu dianggap juniornya Presiden Widodo dan ditimang-timang terus sama dia untuk menjadi penerusnya. Sampai di situ sih nggak terlalu masalah karena waktu itu kan masih awal-awal, belum ada pemilu, belum dimulai. Karena pemilu itu dimulai kan kurang lebih ya 20 bulan sebelum pencoblosan. Jadi mulai pertengahan Juni kemarin, Juni 2002. Habis itu di kader nggak ada masalah. Nah, kemudian ketika partai mengatakan bahwa Ganjar jangan terlalu maju, tetapi kan diabaikan oleh presiden. Nah, dari situ mungkin mulai muncul konflik, dan saya menduga begini, ini orang ini kalau dibiarkan liar akan terus makin liar, sementara kalau PDIP tidak ikut mendukung akan menjadi salah di mata publik. Karena bagaimanapun juga kan ini kader partai, Ganjar itu didukung oleh presiden yang juga kader partai. Nah, kalau ini dibiarkan terbuka, berbeda pilihan dengan induk semangnya, ini nggak bagus juga buat partai politik. Nah, saya melihat kemungkinan yaitu strategi oleh PDIP diambil, akhirnya Ganjar ditarik. Tapi kurang lebih kira-kira dimasukin di dalam toples lah. Dalam toples sehingga orang tidak bisa langsung bersentuhan. Iya, makanya ini kan Pak Ganjar sendiri sudah diambil oleh PDIP akhirnya kan, yang tadinya sepertinya terkesan di-endorse oleh Pak Jokowi. Kenapa isu perpecahan ini antara PDIP, Ketua Umum, dengan Presiden sendiri masih mencuat gitu? Apa masalahnya di sini menurut analisa Bang Adi? Saya melihat begini, Ganjar itu oleh PDIP ditaruh di dalam toples, yang pegang toplesnya orang partai, mungkin Bu Mega, sehingga orang nggak bisa bersentuhan, berinteraksi langsung ke situ. Relawan kayak gula di dalam gitu ya. Yang tadinya di setiap ada tempat di lubung semut, karena di dalam toples kan semut juga nggak bisa tembus. Nah, itu sebabnya kenapa relawan-relawan juga kemudian pada menjauh. Iya. Yang tadinya mendukung Pak Jokowi akhirnya tidak mendukung. Yang mendukung Pak Widodo kemudian mendukung Ganjar, kan setelah masuk di dalam toples dia juga nggak bisa nyentuh. Iya. Nah, dari gambaran seperti itulah kira-kira apa yang terjadi pada Ganjar. Jadi semut-semut juga lama-lama karena tidak bisa nyentuh, akhirnya bubar juga. Akhirnya ke tempat lain ada gula yang lain masuk ke situ. Nah, tapi segini, saya menduga pada saat-saat nanti kan saya lihat teman-teman PDIP kan tidak yakin kemampuan Ganjar. Jadi ketika ditarik kemudian dia dijauhkan dari anasir-anasir yang tidak sesuai oleh partai, bukan masalah yang rumit untuk PDIP mengganti kandidat pada saatnya nanti. Karena kalau ini terus-terus Ganjar makin tidak jelas, menurut saya tetap Puan lebih baik bagi PDIP. Paling tidak untuk melatih lah. Kan Puan umur masih cukup lah, paling tidak kan sekarang ini dia di DPR itu
sudah memiliki kemampuan mengendalikan DPR, mengendalikan sebagian DPR, ya. Rakyat. Dan nah cuma memang persepsinya kan ini Puan ini kan terkena negatif persepsi. Jadi kalau persepsinya diperbaiki mungkin berubah lagi menurut saya. Ini lebih baik kader partai yang memang disepakati oleh partai. Mungkin ini tukang-tukang survei mungkin lo bisa main lah di situ ya Bang. Nah, tukang survei kan bisa main di kualitatif. Iya. Main di kualitatif. Jadi saya ingatkan kembali juga kepada teman-teman survei itu, coba lakukanlah survei yang kali ini bermanfaat karena pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu terakhir keterlibatan orang-orang politik seperti saya yang paham, yang usianya pernah mengalami zaman reformasi, yang dibandingkan dengan nanti generasi yang baru ini kan tidak paham reformasi, tidak paham tujuan bernegara. Jadi sekarang ini kalau kita memperoleh kandidat yang bagus kemudian terpilih, ya bangsa ini bisa selamat. Karena sepanjang sejarah bangsa ini, kita ini hanya berkutat, pemerintahannya hanya berkutat untuk dirinya sendiri. Tidak ada pemerintahan kecuali zaman Gus Dur ya, yang memikirkan betul-betul untuk rakyat. Bang Adi, ini isu yang juga cukup kencang adalah all the president's men. Ini juga cukup kuat ya dibicarakan oleh publik mengenai konteks Pilpres 2024. Anda melihat nggak ada gelagat atau upaya sistematis untuk menjadikan Pilpres 2024 itu hanya diikuti oleh pasangan-pasangan calon yang all the president's men? Nah, pandangan itu kan kita harus rujuk ke jauh ke belakang ya. Karena sebelum ini kan beberapa tahun yang lalu ada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi 3 periode disponsori oleh lagi-lagi lembaga survei Kodari CS itu. Bahwa Presiden Widodo perlu diperpanjang 3 periode. Waktu itu kan kita lawan gagasan perpanjangan itu dengan percepatan. Saya bilang sama gengnya yang Kodari, kalau perpanjangan jabatan itu harus amandemen konstitusi. Tapi kalau percepatan lebih konstitusional, tinggal hidupannya pasal impeachment cepat, pemakzulan, dan itu terjadi ada jurisprudensinya, ada presidennya, nggak ada masalah. Berikutnya adalah gagasan untuk menunda pemilu dengan berbagai alasan. Ini kan juga dilawan oleh civil society. Akhirnya ide penundaan pemilu itu agak berat, meskipun saya dengar tetap jalan nih gagasan penundaan pemilu itu dengan alasan ekonomi, bisa jalan dengan chaos di segala macam, ini masih jalan. Dan ini tidak boleh. Nah, kemudian muncullah kalau begitu kita menentukan presiden penggantinya yang cocok. Nah, itu yang digagas oleh all the president men itu dalam kandidat itu. Tapi kan ini Pilpres ini kan bukan otoritas presiden. Ini otoritas partai politik. Lagi-lagi partai politik yang diberi kehendak, yang diberi otoritas oleh konstitusi untuk memilihkan calon presiden untuk dipilih dalam pemilu. Jadi nggak ada urusannya dengan presiden. Jadi Anda melihat skenario ini nggak mungkin akan gagal nih ya? Akan gagal? Saya yakin ini nggak akan terjadi karena partai-partai politik juga akan memerlukan. Kenapa sekarang ini partai politik mau diundang sini, diuyang-uyung sama presiden, karena presiden masih berkuasa, masih punya power. Tapi menjelang pemilu dekat-dekat ini kan kekuasaan ada di tangan partai politik. Jadi kira-kira kalau saya jadi ketua partai nih, kemarin kan ente yang berkuasa bos, sekarang kan ini dekat pemilu kan gue dong, urusan gue. Kenapa harus didikte terus? Nah, pasti akan ada perlawanan. Saya yakin betul pada akhirnya juga partai-partai politik, ketua-ketua partai politik itu yang wawasan politiknya lebih matang dibandingkan Pak Widodo, pasti akan berontak juga pada akhirnya mendekati pemilu pencapresan itu. Tapi Bang Andi melihat ini kan udah mulai bermunculan ya 3 nama lah yang paling kuat, Bang Andi. Apakah mereka all the president's men? Saya melihat sih belum ya, karena begini, kayak Pak Prabowo, oke lah Pak Prabowo mungkin ada usung-usung, tapi pada akhirnya ketika dia harus maju didukung partai, dia akan menjadi dirinya sendiri. Kan bisa mengacu kepada ya Joko Widodo sendiri kan mula-mula diusung oleh partai politik, oleh PDIP, setelah jadi presiden kan dia bisa muncul egonya. Jadi nggak bisa, sepanjang manusia ini kan punya kehendak yang berbeda setelah duduk di suatu tempat. Jadi kalau toh sekarang misalnya orang penggantinya orang yang dia pilih, tapi belum tentu juga melindungi dia. Jadi jangan ngimpi bisa mengendalikan masa depan. Bagaimana Bang Adi melihat
relasi ini NU dengan kekuasaan dan lalu dengan transisi pemerintahan ini? Kalau yang disebut politik identitas itu hanya ke satu figur, kepada Islam saja misalnya, itu salah. Bazar itu adalah belatung kekuasaan. Kalau kekuasaan membusuk, pasti akan muncul belatung-belatung itu.